Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah metodologi penelitian. Oke ya. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah metode dan metodologi. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan si metode. Metode atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metodos atau dalam bahasa Latin disebut sebagai metodus. Artinya adalah jalan atau cara untuk melakukan sesuatu, prosedur tertentu untuk mengajarkan atau meneliti. Keteraturan dan tatanan dalam bertindak, pikiran, sistem untuk melakukan sesuatu. Jadi si metode adalah cara, adalah teknik untuk melakukan suatu dalam hal ini adalah sebuah penelitian ya. Nantinya kan kalian mengerjakan tugas akhir. Maka ketika kalian melakukan penelitian, kalian harus mempunyai metode atau cara bagaimana melakukan penelitian tersebut. Metode sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur penting seperti berikut. Yang pertama, cara atau jalan yang ditempuh mencapai satu tujuan. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Misal, kalian kalau mau ke kampus, kalian harus tahu dulu jalan ke kampus itu dari mana. Nah, untuk kalau enggak bisa tersasar kan gitu. Jadi dalam penelitian juga begitu. Kita harus ada aturannya, ada tata caranya, ada jalannya dulu. Kemudian aturan ketentuan yang mesti ditaati selama bertugas. Nah, aturan yang kita buat itu, metode yang kita gunakan itu harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang sudah kita buat. Kemudian sistem yang saling terkait dan saling berpengaruh. Jadi dia merupakan suatu kegiatan yang nantinya akan kita buat continue, berkelanjutan, saling berhubungan gitu ya, seperti poin nomor 4, rencana terpadu. Jadi dianya ketika kita melakukan suatu penelitian, metode yang kita gunakan adalah teknik-teknik, cara-cara yang saling berkesinambungan untuk mendapatkan hasil penelitian seperti yang kita mau gitu ya. Kemudian tindakan yang akan dilaksanakan. Jadi kita udah diatur, nggak bisa sembarangan, nggak bisa sesuka hati, sesuai dengan metode yang kita gunakan. Kemudian ada istilah lagi metodologi. Berbedakah dengan metode? Mari kita lihat ya. Jadi metodologi adalah ilmu atau logos, ajaran, atau teori tentang metode ilmiah. Jadi kalau metode adalah cara, kalau metodologi adalah ilmu tentang cara tersebut. Gitu. Kemudian metodologi sering dilukiskan sebagai sebuah sistem metode dan prinsip untuk melakukan sesuatu. Mengapa metodologi diperlukan? Nah, timbul pertanyaan, haruskah dalam sebuah penelitian ilmiah kita menggunakan metodologi? Nah, metodologi dalam sebuah penulisan ilmiah akan menentukan hasil kerja seorang peneliti atau penulis. Karena metode itu mencakup pola pikir, bagian perencanaan awal, mekanisme kerja, merancang pemikiran, merumuskan gagasan awal, meninjau ulang, dan sebagainya. Jadi seorang peneliti atau penulis tanpa metode bisa diibaratkan dengan seorang yang merambah hutan belantara tanpa kompas atau pedoman mata angin. Akibatnya dia akan kehilangan arah atau tersesat. Sama seperti tadi contoh saya di awal, ketika kita melakukan sebuah menuju ke kampus, kalau kalian tidak punya aturannya, bisa kemana-mana, bisa tersesat gitu ya, karena kita nggak tahu jalan yang kita tempuh itu bagaimana. Itu fungsi metodologi. Kenapa metodologi penting? Kemudian bagaimana kalau metodologi penelitian tanpa metodologi? Jadi penelitian tanpa metodologi yang terencana matang umumnya akan memboroskan banyak waktu, pikiran, tenaga, dan perhatian. Penelitian tanpa metodologi umumnya tidak memiliki sasaran yang pasti dan cara kerja yang sistematis. Penelitian tanpa metodologi sulit mencapai target dalam sebuah karya ilmiah. Nah, selain kalian akan tersesat karena tanpa metodologi, hasil yang didapat juga tidak maksimal. Jadi sebuah penelitian ilmiah yang namanya karangan ilmiah itu harus jujur, harus real, harus nyata, harus sesuai dengan kenyataan. Jadi ketika kita tidak memakai metodologi yang benar, akhirnya akan
mengarang, maka hasil yang kita dapat bukan sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian, penentuan metodologi ini tergantung pada situasi kondisi penulis, objek tulisan, pembimbing penelitian. Pemilihan metodologi disesuaikan dengan keadaan lapangan. Nah, jadi metode apa yang kita gunakan dalam sebuah penelitian itu tergantung dari apa yang ingin kita capai. Misal, saya selalu ambil contoh kalau kita mau motong bolu, maka kita kepingin bolu itu berbentuk segitiga, maka ada teknik cara memotong supaya bentuknya segitiga. Kalau kita salah menggunakannya, tidak memakai teknik, maka hasilnya tidak akan sama rata pembagiannya, tidak akan maksimal, tidak akan benar. Maka dalam sebuah penelitian, metode atau metodologi harus jelas, harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Untuk pertemuan pertama ini, saya rasa ini dulu pengenalan awal mengenai metodologi dan metode. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.